Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini menjawab dari pertanyaan atau permintaan daripada PT yang ada, PT Haji atau talangan haji, menanyakan tentang hal ehwal atau keadaan PT itu haji sendiri. Sekarang bagaimana seumpamanya contoh di dalam talangan haji itu dijual belikan ataupun dihibahkan kuota haji secara kredit. Ya, saya ulang lagi, dijual secara kredit. Artinya ketika seseorang tahun ini mau haji, maka bisa haji di tahun yang kelima. Di tahun kelima, 5 tahun lagi. Artinya berangsur-angsur. Pertama kali, oke, ini saya akan jelaskan dulu. Kuota haji kan ini sebenarnya gimana ya? Saya ulang lagi ya dulu pertanyaannya biar tidak bingung. Saya juga mau menjelaskan di depan, saya juga tidak mudah. Bagaimana dana talangan haji yang diselenggarakan oleh perusahaan swasta itu? Maka jawabannya itu diperinci terlebih dahulu. Yang pertama, kuota haji milik perusahaan swasta, ya, kuota haji. Kuota itu kan adalah, anggap saja seperti apa ya? Suatu jasa yang dijual belikan kepada masyarakat calon jamaah haji. Itu sebenarnya kuota haji itu sama seperti mal mustafad atau harta yang bisa diambil faidahnya. Kemudian mal mustafad itu dalam syarak ataupun di dalam hukum syar'i, pertama bisa ditamlik atau dimiliki. Kalau bisa ditamlik berarti bisa dimiliki kan, yang pertama. Yang kedua, boleh dijual, boleh yuba'u. Yang ketiga juga boleh disewakan. Yang keempat itu boleh juga dihibahkan. Jadi kalau seperti anggap saja jasa seperti apa ya, kuota haji itu kan dilakukan oleh PT kan ya, atau dijual oleh PT dengan gaya penjualan kredit, itu boleh kan. Kalau seperti kredit ataupun kontan, apalagi kontan kan juga lebih seperti jual beli tempo kan, itu masih ada legal daripada hukum syariah. Loh, kenapa kok bisa diperbolehkan? Karena memang ada kaidah umum, ya, kaidah umum di dalam barang yang diperbolehkan disewa, ya. Baik, kaidah umum tersebut bisa dijadikan acuan, ya, bahwa talangan haji tersebut boleh diperjualbelikan. Setiap sesuatu yang boleh sesuatu yang boleh dibe atau dijual belikan itu kan boleh diijarahkan. Sebagai penguat ini berada di kitab Mawsu'ah Fiqhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatul ammatu fima yajuzu bai'u ijaratuhu. Kaidah umum dalam masalah barang yang boleh disewakan. Anna kullama yajuzu bai'uhu yajuzu ijaratuhu. Li'annal ijarah bai'ul manafi. Setiap sesuatu yang diperbolehkan dijual atau ditransaksi jual belikan itu juga boleh disewakan. Kenapa? Li'annal ijarah bai'ul manafi. Karena di dalam akad transaksi sewa menyewa itu adalah menjual manfaat atau menjual jasa, ya. Bisyarti alla tastahlika al-ainu, dengan syarat bendanya itu ketika digunakan tidak rusak. Fistifa'il manfaati, di dalam menggunakan manfaatnya. Seperti kuota haji.
ketika kuota haji itu digunakan itu tidak rusak. Ya namanya kuota atau jatah seseorang, kan banyak yang dikasih jatah, perusahaan swasta, PT lah bahasanya itu. Kalau bank syariah kan lain bahasanya. Syaratnya itu tidak boleh rusak ketika digunakan, fadlan an jawazi ijarati ba'di ma la yajuzu bai'uhu, lebih-lebih tentang bolehnya sesuatu yang disewakan, boleh menyewakan sesuatu tapi ma la yajuzu bai'uhu, tapi tidak boleh dijual belikan. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah seperti kaijaratil hurri. Yang pertama seperti menyewakan orang merdeka. Orang merdeka itu boleh disewakan, tapi tidak boleh dijual belikan orang merdeka. Yang kedua adalah wa ijaratil waqfi, menyewakan barang wakaf. Menyewakan barang wakaf. Ada tanah wakaf seumpamanya. Tanah wakaf tersebut berupa tidak dibangun apa-apa, seperti tidak dibangun masjid atau tidak dibangun apa, pokoknya bukan, tidak dibangun sesuatu lah. Artinya ketika tanah tersebut disewakan maka boleh, tapi tidak boleh dijual belikan. Nah ini yang juga ini masalah lain sebenarnya, tapi saya selipkan di sini biar masyarakat paham, khususnya masyarakat Indonesia. Barang wakaf, ya, barang wakaf itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Barang wakaf itu milik Allah, bukan milik orang yang mewakafkan. Cuma orang yang mengatur itu boleh mentasarrufkan, tapi bukan miliknya. Hakul manfaat, hak mengambil manfaat itu, ya, bukan hak tamlik. Kalau bagi yang mengatur itu hakul manfaat. Kalau barang wakaf boleh disewakan, barangnya itu boleh disewakan tapi tidak boleh dijual belikan. Ingat, itu barang wakaf. Yang ketiga, wa ijaratil mushafi, menyewakan mushaf indaman la yujizu bai'uhu, kepada seseorang yang tidak boleh dijual belikan. Ya. Ya, artinya mushaf disewakan boleh itu. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan kuota jamaah haji itu adalah merupakan sesuatu yang boleh dijual belikan. Ya. Kenapa? Karena ketika disewakan, ya, ketika disewakan diperbolehkan, maka ada beberapa masalah yang diperbolehkan untuk disewakan, ada yang tidak boleh. Nah, kalau seperti kuota haji itu kan boleh disewakan, karena boleh juga dibeli atau dijual belikan. Nah, mungkin dari sini mungkin sudah paham, mungkin saya ulang lagi ya. Setiap sesuatu yang boleh dijual belikan itu boleh disewakan. Begitu ya, jangan dibalik. Karena setiap sesuatu yang bisa disewakan tidak mesti bisa dijual belikan. Seperti yang 3 saya sebutkan tadi. Nah, berarti menjual belikan kuota jamaah haji itu diperbolehkan berdasarkan hukum syara ataupun hukum syar'i. Ini penjelasannya, kaidah amal ini berada di dalam suatu kitab, nama kitabnya Al-Mawsu'atul Fiqhiyah, dan juga insya Allah dan sangat jelas di kitab lain seperti Fathul Mu'in atau I'anah, atau seperti kitab Asnal Matolib. Ada pula kitab-kitab yang lain yang menjelaskan tentang di Fathul Qurib insya Allah ada masalah ijarah dan bai'. Mungkin cukup sampai di sini dulu tentang kuota haji di sini. Semoga yang menanyakan dan masih bingung bertambah ngerti. Amin. Dengan hidayah Allah, dengan taufik Allah, dan juga pertolongan Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Mungkin cukup sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.